Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandalia Destiara dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Tokotul Insan atau potensi manusia. Oke, di sini yang pertama ada pengertian dari Tokotul Insan. Tokotul Insan sendiri merupakan potensi manusia yang ialah kemampuan dimiliki manusia sejak lahir, baik fisik maupun non-fisik. Potensi ini dapat dikembangkan melalui pendidikan dan latihan, sehingga manusia dapat mencapai kesempurnaannya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokotul Insan mencakup aspek pendengaran, penglihatan, hati, akal, dan juga pikiran. Seperti yang tertuang pada Quran Surat At-Tin ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oke, selanjutnya di sini ada macam-macam potensi manusia. Yang pertama ada potensi fisik. Potensi fisik adalah kemampuan fisik yang dimiliki manusia seperti kekuatan, kecepatan, dan ketahanan. Nah, biasanya potensi fisik ini dilatih dengan cara olahraga. Kayak misalnya, kalau misalnya kita pengen kuat nih, terus tubuh kita pengen bugar, kita tuh bisa sering olahraga, jogging, terus kayak misalnya nge-gym, nah bisa dilatih dengan itu. Kemudian yang kedua ada potensi non-fisik. Potensi non-fisik adalah kemampuan non-fisik yang dimiliki manusia seperti kecerdasan, kreativitas, dan emosional. Nah biasanya untuk melatih potensi non-fisik ini kita bisa dengan belajar, atau misalnya sekolah, les, seperti itu. Dan di sini ada cara mengembangkan potensi manusia. Yang satu, pendidikan. Pendidikan adalah salah satu cara terpenting untuk mengembangkan potensi manusia. Pendidikan dapat membantu manusia untuk mengembangkan kecerdasan, kreativitas, dan potensi lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau misalnya nih kalian pengen mengembangkan kecerdasan kalian yang misalnya sudah dimiliki, setiap orang memiliki itu ya, pastinya. Nah, kalian itu bisa melatihnya dengan terus belajar, terus melakukan kegiatan kayak kalau misalnya kalian pengen pinter, kalian melakukan kegiatan akademis yang bisa membantu kalian semakin baik dalam hal itu. Kalau misalnya kalian punya keterampilan menggambar, nah kalian juga bisa latih itu dengan terus latihan menggambar. Jadi si keterampilan yang kalian miliki itu bisa terus berkembang gitu. Lalu yang kedua ada latihan. Nah, salah satu cara efektif untuk mengoptimalkan potensi manusia adalah dengan melakukan latihan. Latihan dapat meningkatkan kualitas fisik manusia seperti kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Latihan juga dapat meningkatkan kualitas non-fisik manusia seperti keterampilan dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, seperti yang tadi juga sudah dijelaskan, nah kalian kalau misalnya pengen terus bugar nih, pengen badannya jadi kayak sehat, nah kalian itu harus melakukan ya kegiatan fisik tadi gitu buat terus meningkatkan potensi itu gitu. Misalnya kalian pengen badan kalian berotot nih, nah kalian latihan. Kemudian yang ketiga ada aspek lingkungan. Pengembangan potensi manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Jadi lingkungan juga bisa berpengaruh nih sama potensi kalian gitu. Misalnya kalau lingkungannya negatif, nah itu juga bakal bisa berpengaruh pada potensi diri kalian sendiri gitu. Kalau misalnya kalian lingkungannya positif, misalnya nih kalian pengen jadi anak yang pintar, jadi anak yang rajin. Nah, kalian juga harus mencari lingkungan yang seperti itu agar kalian juga bisa terpicu dan terdorong ke arah sana. Jadi kalian juga harus bisa memilih lingkungan yang baik untuk kalian agar kalian juga terdorong ke arah yang lebih baik. Kemudian di sini ada manfaat mengembangkan potensi manusia. Oke, yang pertama ada manusia dapat mencapai kesempurnaannya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia dapat hidup bahagia dan sejahtera. Karena misalnya ya kalau kita bisa mengembangkan potensi kita sendiri, kita bisa mensejahterakan hidup kita. Misalnya kalau kita ingin
bisa berada pada posisi yang baik gitu perekonomiannya. Atau kalian juga bisa mengembangkan potensi kalian di bidang akademik biar kalian nantinya sukses gitu. Nah, itu juga kenapa di sini dicantumin bahwa manusia dapat hidup bahagia dan sejahtera. Karena kalau kita bisa mengembangkan potensi itu, insya Allah kedepannya hidup kita juga bisa bahagia dan sejahtera. Kemudian yang terakhir ada manusia dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau yang menyinggung kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.